Kalau kita ngomongin kemiskinan, apa sih yang langsung kebayang di benak kita? Mungkin ya gambarannya orang yang kekurangan uang atau makanan gitu kan. Tapi gimana kalau saya bilang, arti sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu. Yuk, kita coba telusuri jejak kata ini, mundur ribuan tahun ke belakang, dan kita bakal nemuin makna yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang salah satu masalah terbesar di dunia ini. Jadi, miskin itu apa sih artinya? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya ternyata sangat bergantung sama siapa yang ditanya dan kapan nanyanya. Karena ini bukan cuma soal dompet yang isinya kosong loh. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita bakal jadi detektif bahasa. Kita mulai dari petunjuk paling awal, kata-katanya itu sendiri. Soalnya, di dalam bahasa-bahasa kuno, tersembunyi banyak banget nuansa soal kemiskinan yang sekarang mungkin udah kita lupain. Coba deh lihat ini. Zaman sekarang, kita mungkin cuma punya satu kata umum, miskin. Tapi di zaman dulu, mereka punya kosakata yang jauh lebih kaya. Mereka itu nggak ngelihat kemiskinan sebagai satu kondisi doang, tapi sebagai sebuah spektrum penderitaan manusia yang beda-beda. Nah, kita coba bedah beberapa ya. Pertama, ada istilah anini. Coba bayangin seseorang yang kejebak dalam kemiskinan, tapi bukan karena dia malas. Sama sekali bukan. Tapi karena sistem di sekitarnya yang nggak adil. Mungkin karena dia nggak punya akses ke pendidikan yang layak, atau karena ada kebijakan-kebijakan yang malah merugikan komunitasnya. Nah, anini ini adalah potret kemiskinan yang lahir dari ketidakadilan sosial. Terus ada ebion. Nah, kalau yang ini mungkin gambaran yang lebih kita kenal. Seseorang yang kondisinya benar-benar putus asa. Pengemis di pinggir jalan, atau mungkin keluarga yang bingung besok mau makan apa. Fokusnya di sini tuh kebutuhan fisik yang sangat mendesak. Perut yang lapar, tangan yang menengadah minta tolong. Sekarang kita lompat ke bahasa Yunani. Di sini kita ketemu kata plutoikos. Ini levelnya bukan sekedar miskin lagi, tapi ini adalah level ketergantungan total. Bayangin, seseorang yang udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi buat dirinya sendiri, yang kelangsungan hidupnya itu sepenuhnya ada di tangan orang lain. Ini adalah kondisi di mana seseorang benar-benar nggak berdaya. So, apa nih kesimpulan dari perjalanan kata-kata tadi? Ada pergeseran yang menarik banget loh. Dari yang tadinya fokus ke kemiskinan akibat sistem yang rusak, yaitu aktoni, jadi bergeser ke kondisi individu yang sangat rapuh dan bergantung total sama belas kasihan orang lain, yaitu plutochos. Dua-duanya ini adalah wajah kemiskinan, tapi dari sudut pandang yang sangat berbeda. Oke, kita udah tahu apa itu kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Sekarang pertanyaannya, terus kita harus ngapain? Nah, ternyata teks-teks kuno ini nggak cuma mendefinisikan masalahnya, tapi juga nawarin semacam cetak biru alias blueprint untuk solusinya. Dan ini bukan sekedar nasihat buat berbuat baik ya, bukan. Ini tuh hukum yang jadi bagian dari struktur masyarakat. Bayangin deh, ada aturan yang secara otomatis meriset utang, memastikan tanah itu nggak selamanya numpuk di tangan segelintir orang kaya aja. Ini tuh jaring pengaman sosial yang dibangun ribuan tahun lalu, pendekatan yang sistematik dan luar biasa maju untuk zamannya. Nah, di sini fokusnya mulai bergeser lagi. Kalau sebelumnya penekanannya lebih ke hukum dan struktur sosial, sekarang dorongannya jadi lebih personal, bahkan radikal. Idenya adalah, kepedulian kita sama orang yang paling rentan itu bukan lagi sekedar kewajiban sosial, tapi cerminan langsung dari spiritualitas kita. Sampai-sampai dibilang, melayani orang miskin itu sama dengan melayani Tuhan. Ayat ini mungkin salah satu yang paling sering disalahpahami buat jadi alasan kita apatis. Ah, ya udahlah, orang miskin kan bakal selalu ada. Padahal makna sebenarnya itu justru kebalikannya. Ini bukan pernyataan pasrah, ini tuh sebuah tantangan. Justru karena masalah ini akan selalu ada di depan mata kita, artinya kesempatan kita untuk bertindak, untuk menolong juga nggak akan pernah ada habisnya. Oke, dari definisi ke hukum, sekarang kita fast forward melintasi sejarah. Gimana sih cara manusia merespon panggilan ini dari zaman ke zaman? Kita bakal lihat gimana idenya berevolusi dari sebuah komunitas kecil yang berbagi segalanya sampai jadi sebuah gerakan global yang sangat kompleks. Evolusinya menarik banget loh. Dimulai dari koinonia, sebuah ide yang radikal banget, di mana nggak ada kepemilikan pribadi, semua milik bersama. Terus, seiring waktu, masyarakat jadi makin kompleks. Muncullah institusi-institusi kayak biara yang jadi pusat amal. Dan sekarang, kita ada di era di mana kita nggak cuma pengen nolong, tapi pengen mengubah sistem yang jadi biang kerok masalahnya. Dan ini dia intinya. Ini dia pergeseran besarnya.
Kita nggak lagi nanya gimana caranya ngasih makan orang ini hari ini. Kita mulai bertanya, kenapa orang ini asalnya lapar? Pergeseran dari sekedar ngasih bantuan darurat menjadi sebuah upaya untuk membongkar mesin yang memproduksi kemiskinan itu sendiri. Jadi, gimana sih wujud nyatanya dari upaya mengatasi akar penyebab ini? Ada sebuah analogi yang kuat banget yang sering dipakai. Bukan cuma nasi ikan atau ngasih kail, tapi memperbaiki kolam tempat ikan itu hidup. Maksudnya apa ya? Yuk kita lihat. Konsep ini punya dua sisi penting. Sisi pertama adalah memperjuangkan keadilan, mengubah hukum dan kebijakan yang menindas. Sisi kedua adalah pemberdayaan, memberi orang-orang keterampilan dan sumber daya biar mereka bisa mandiri. Nah, kombinasi dari advokasi dan pemberdayaan inilah yang disebut diakonia transformatif. Kita semua tahu kan pepatah lama itu? Kasih orang ikan, dia makan sehari. Ajari dia memancing, dia makan seumur hidup. Tapi pendekatan modern bertanya lebih jauh lagi. Gimana kalau kolamnya tercemar? Gimana kalau cuma orang-orang tertentu yang boleh mancing di sana? Nah, memperbaiki kolam itu artinya membersihkan airnya dan memastikan semua orang punya akses yang adil ke kolam itu. Itulah yang namanya perubahan sistemik. Coretan simpel ini benar-benar merangkum seluruh perjalanan kita dengan sempurna. Kita telah berevolusi dari belas kasihan sesaat, yaitu ngasih ikan, ke pemberdayaan individu, yaitu ngasih kail, dan akhirnya kita sampai pada ambisi terbesar, menciptakan dunia di mana kolamnya itu sendiri sehat dan berlimpah untuk semua orang, alias memperbaiki kolamnya. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk kita semua. Di tengah isu-isu besar kayak krisis iklim, ketidaksetaraan ekonomi, atau akses teknologi yang nggak merata, seperti apa sih wujud memperbaiki kolam di lingkungan kita masing-masing? Mungkin artinya mendukung usaha kecil lokal, jadi relawan di sekolah, atau ikut menyuarakan kebijakan yang lebih adil. Perjalanan pemikiran ribuan tahun ini pada akhirnya cuma bermuara pada satu pertanyaan. Peran apa yang akan kita ambil?